Hello, balik lagi sama gua Awang. Sebelum memulai videonya, gua mau berterima kasih nih kepada kalian yang selalu support di channel ini, yang selalu memberikan semangat kepada gua untuk terus update setiap minggunya. Jadi sekali lagi gua mau berterima kasih kepada kalian. Kembali ke topik nih. Kali ini gua akan ngebahas film yang berjudul The Skin I Live In. Sebuah film nih yang sangat stres menurut gue ya, dan sangat horor. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin aja cerita dari film ini tuh bisa terjadi di dunia nyata. Nah, penasaran kan sama ceritanya? Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan filmnya. Enjoy! Dikisahkan terdapat nih seorang gadis yang terisolasi di dalam rumah yang besar. Nah, si gadis ini nih bernama Vera. Nanti bakal diceritain kenapa dia bisa terjebak di rumah ini cuy. Sedangkan nih si pria ini bernama Robert. Nah, bisa dibilang nih dia ini seorang profesor atau dokter kulit nih yang sangat mahir melakukan operasi kulit. Bahkan pada korban-korbannya yang mengalami rusak kulit karena luka bakar cuy. Ketika kembali ke rumah pun si Robert ini selalu menghabiskan waktunya nih untuk meneliti tentang pekerjaannya. Namun di rumah si Robert ini ia memiliki sisi gelap cuy, yaitu ia selalu memandangi si Vera dari balik kamarnya. Lalu nih ketika si Robert masuk ke dalam kamarnya si Vera ini hampir metong nih karena ia menyakiti dirinya sendiri. Nah dengan cepat si Robert ngobatin dia. Tapi si Vera nih udah capek gitu ya kayak gini dan dia pengen kalau si Robert udahin penderitaan dia. Lalu nih di suatu hari si Robert ini kembali ngelakuin eksperimennya. Kali ini dia ngebuat sebuah badan yang terbuat dari kulit eksperimennya sendiri. Nah ternyata nih badan buatannya itu dipasangkan ke si Vera cuy. Ia mengatakan juga nih kalau kulit buatannya itu tahan api dan juga tahan gigitan serangga. Nah kulit buatannya juga nih diberi nama Gal sama dia. Nah Gal ini terinspirasi dari mendiang istrinya yang sudah meninggal karena kecelakaan mobil. Tapi beberapa orang juga nih tidak setuju nih sama penelitian dia cuy. Karena nggak etis aja gitu kalau dipakai ke manusia. Dan ketika di rumah nih si Robert ini ngelanjutin aksi caboelnya nih. Yaitu mandangin si Vera dari kamarnya. Dan sesekali dia juga mampir ke kamarnya si Vera cuman buat ngerokok di sana. Dan si Vera nih kembali nanyain gimana nasibnya. Dan minta buat udahin eksperimennya dan mereka berdua hidup bersama. Tapi si Robert gak setuju nih sama hal itu. Dan kali ini si Vera coba ngerayu si Robert tapi tetap ditolak sama si Robert. Lalu ada adegan nih di mana si Marilia nih kepala pembantu si Robert mengatakan kalau si Robert harusnya tidak menggunakan wajahnya. Apa maksudnya nih? Nanti akan terungkap sendirinya kok. Namun si Robert tidak ngerespon nih dan malah bilang fokus aja ke kerjaan elu. Dan ia juga nih memecat 3 karyawan lain selain si Marilia. Lalu datanglah nih seorang tamu pria botak, bukan botak yang itu ya. Nah ternyata nih si botak ini yang berkostum singa adalah anak si Marilia yang bernama Zeka. Awalnya si botak ini udah diusir nih tapi ia tetap coba maksa masuk nih untuk bertemu si Marilia. Akhirnya nih si botak pun dikasih masuk sama ibunya. Nah terungkap di sini nih ternyata si botak adalah buronan polisi karena wajahnya ketahuan di CCTV karena merampok sebuah toko. Nah si botak juga ternyata saling kenal nih sama si Robert dan ingin memaksa si Robert untuk mengoperasi wajahnya agar tidak terlacak oleh polisi. Di rumah itu si botak ini ngeliat si Vera dari CCTV. Nah entah kenapa nih si botak ini seperti ngenalin si Vera. Tapi ibunya bilang kalau itu adalah film. Dan dengan terpaksa nih si Marilia coba ngusir si botak. Tapi si Marilia ya tetap kalah nih sama si anaknya ini. Akhirnya nih si botak ini coba menghampiri kamarnya si Vera. Tapi karena pintunya dikunci, ia menanyakan nih keberadaan kuncinya kepada ibunya. Dan pada akhirnya ia mendapatkan kunci itu. Dan ketika si botak nih coba buka pintu kamar si Vera coba kabur nih namun ujung-ujungnya tetap tertangkap. Nah dengan brutal si botak ini mencoba memperkaos si Vera ya. Dan juga nanyain kenapa ia masih hidup. Karena sepenglihatannya ia sudah mati terbakar. Dan Vera bilang kalau si Robert menyelamatkan dia. Ada yang aneh ya. Dan pada akhirnya nih si botak ini berhasil memperkaos si Vera. Dan si Marilia cuman bisa bengong ngeliatin. Sampai pada akhirnya nih si Robert ini pulang melihat mereka. Dan akhirnya si botak ditembak. Syukurin lu botak. Ketika si Vera nanyain nih kenapa si botak seperti mengenal dia.
Ternyata diketahui kalau si Robert dan si Botak adalah saudara. Mereka adalah anak dari Marilia tapi beda bapak gitu cuy. Dan dijelaskan juga nih kalau mereka dari dulu itu tidak akur dan sering berantem. Sampai pada puncaknya nih ketika si Botak menjadi buronan dan kabur ke rumah si Robert, ia melihat si Gal, istri si Robert, dan mereka berdua menjalin hubungan terlarang. Nah, si Botak dan istrinya si Robert ini pergi berdua, namun di perjalanan, mobil yang mereka gunakan kecelakaan dan terbakar. Si Botak berhasil keluar nih, namun istri si Robert terbakar di dalam mobil. Si Robert mendapati istrinya nih dalam keadaan terbakar. Lalu dia menyelamatkan nyawanya dan merawatnya dengan sabar. Setelah itu, kehidupan mereka seperti vampir. Tidak ada cermin di rumah itu. Dan suatu ketika nih, istrinya si Robert yang mendengar nyanyian anak mereka, si Norma, terbangun dan melihat keluar jendela. Dan ia mendapati bayangan wajahnya yang terbakar, membuatnya histeris yang membuatnya lompat dari jendela. Nah, setelah kejadian itu nih, kedekatan si Robert dan si Vera semakin dekat. Bahkan mereka sampai prot-prot sekarang cuy. Lalu nih, si Robert memimpikan kejadian 6 tahun lalu, yang dimana saat itu Robert dan Norma menghadiri sebuah pesta pernikahan. Nah, di pesta itu nih kelihatan kalau si Norma tertarik sama seorang cowok. Ayahnya nih yang tahu kalau ada yang gak beres ngikutin mereka. Dan yang si Robert temukan banyak para tamu nih yang sedang prot-prot di taman. Nah, gak sampai di situ aja cuy. Ia nemuin anaknya yang terbaring di taman. Dan ketika bangun nih, si Norma ini seperti mengalami trauma berat. Sedangkan si Vera ini memimpikan hal lain. Nah, pria ini nih bernama Vicente. Cowok tadi yang ketemu sama si Norma. Nah, si Vicente ini adalah seorang cowok yang kerja di sebuah toko baju milik ibunya. Ternyata dia juga pecandu narkoboy cuy. Nah, si Vicente ini bersiap untuk pergi menghadiri pesta pernikahan yang tadi ya. Disinilah Norma dan Vicente bertemu untuk pertama kali dan tertarik satu sama lain. Si Vicente ini ngajak si Norma ke sebuah kebun. Tujuannya ya untuk prot-prot lah, pakai ditanya lagi. Tapi nih ada sebuah kejadian, pas mereka mau prot-prot, si Norma ini ngedengar lagu yang dia nyanyiin dulu pas ibunya loncat dari jendela. Yang ngebuat dia langsung trauma dan ngeberontak, ngebuat si Vicente terpaksa kabur. Namun di perjalanan kaburnya, si Robert ini ngelihat dia. Ya mungkin dari sini kalian udah tahu ya ceritanya bakal dibawa kemana cuy. Dan ketika si Vicente pergi nih ke suatu tempat, ia diikuti sama sebuah mobil yang berniat menjatuhkannya. Dan benar, orang itu adalah si Robert yang mencoba menculik si Vicente. Nah, si Vicente ini diculik dan disandra oleh si Robert. Sementara itu nih, ibu si Vicente ini ngelaporin anaknya yang hilang. Dan polisi bilang mereka cuma nemuin motor anaknya yang hancur di pinggir jalan dekat sungai. Dan polisi beranggapan nih, kalau si Vicente ini tewas di dalam danau. Tapi ibunya nih masih percaya kalau anaknya ini masih hidup. Sementara itu nih, Norma yang berada di rumah sakit jiwa sedang dirawat di sana. Ketika si Robert datang nih, si Norma ini sangat histeris melihat dia. Ternyata si Norma ini sudah tidak mengenali wajah ayahnya dan beranggapan kalau si Robert ialah pelaku pemerkosanya. Si Vicente hidup dengan penderitaan, kelaparan, dan juga kedinginan. Dan sampailah nih di mana si Robert itu datang ke sana untuk membandingkan dia dan memindahkannya ke tempat yang lebih layak. Sementara itu nih, si Norma ini telah meninggal dan si Robert ingin menuntut rumah sakit karena tidak becus ngerawat anaknya. Akhirnya nih, hari yang ditunggu-tunggu si Robert pun datang. Si Robert melakukan eksperimen kepada si Vicente dengan cara membersihkan tubuhnya dan berlanjut ke ruang operasi. Namun di sini si Robert tidak sendiri nih melakukan operasinya, melainkan dibantu oleh beberapa rekan kerjanya. Tapi si Robert ini bohong nih kalau bilang pasiennya ini dengan sadar mau melakukan operasi kelamin. Padahal itu cuma akal-akalannya dia aja cuy. Setelah operasinya selesai, si Vicente ini bangun dan nanyain apa yang si Robert lakuin. Dan si Robert bilang kalau si Vicente ini udah diganti kelaminnya. Dan benar, ternyata kelaminnya udah diganti cuy. Si Robert juga bilang kalau si Vicente mau hidup, maka ia harus ngelakuin sesuatu. Yaitu jangan sampai lubang itunya sampai sempit lagi. Karena nih, kalau sampai sempit, dia akan metong cuy. Jadi, si Robert ini ngasih mainan. Ya kalian tahu mainannya apa ya. Yang harus digunain si Vicente agar lubangnya tidak rapat kembali. Anjir, sakit jiwa nih si Robert. Dan setelah 4 minggu, si Vicente ternyata ngelakuin apa yang disuruh si Robert.
dan bilang nih ia mau pergi. Tapi ternyata ini baru permulaan, kata si Robert. Dan akhirnya si Vicente tahu nih kenapa si Robert ngelakuin ini. Karena si Robert bilang kalau ia adalah bapak dari si Norma, gadis yang dulu hampir diperkaus sama si Vicente di pesta pernikahan. Tapi si Vicente ini bilang kalau dia nggak inget karena dulu dia terlalu banyak minum pil. Namun si Robert terus berlanjut bereksperimen dan kali ini ia memberikan tubuh wanita kepada si Vicente. Lalu ada adegan nih ketika si Vicente coba kabur nih dari si Robert, namun ia terjebak di dalam rumah itu. Semua pintu keluar terkunci. Dan si Vicente bilang kalau dia gak dibebasin, dia akan mengakhiri hidupnya agar si Robert tidak ada mainan lagi. Dan si Robert ini nantangin nih dengan bilang, lu gak bakal berani kayak gitu. Tapi ternyata si Vicente ini berani cuy. Lagi-lagi si Robert nyelamatin si Vera nih dan membuka pelindung wajahnya. Ya, si Robert juga merubah wajah si Vicente menjadi wajah mendiang istrinya. Benar-benar sakit jiwa. Dan mulai dari sini nih hidupnya benar-benar diatur oleh si Robert. Ia dibelikan pakaian wanita. Bahkan Robert juga memberikan beberapa makeup untuk si Vera. Dan juga nih di waktu itu Robert menjemput Marilia hanya untuk secara khusus memantau si Vera. Nah si Vera ini melakukan hal aneh nih. Setiap harinya ia selalu mencatat tanggal dan menulis beberapa kata di dinding. Setiap hari selama beberapa tahun sampai kembali ke masa di cerita awal. Sekarang si Vera ini bisa lebih bebas keluar kamar. Namun si Marilia ini masih belum percaya sepenuhnya sama dia. Dan kali ini nih si Vera kembali meminta kebebasan kepada si Robert untuk bisa melanjutkan hidup berdua bersama. Dan kali ini si Robert mau cuy. Dan si Marilia memperingati si Robert nih untuk tidak menuruti si Vera. Tapi ya si Robert udah terlanjur cinta nih, udah bucin banget ya cuy. Di hari yang sama juga, ia didatangi nih oleh temannya yang dulu mengoperasi si Vera. Temannya ini nuduh nih kalau si Robert melakukan penculikan terhadap pria hilang bernama Vicente. Dan temannya nih menyadari kalau laporan yang dulu Robert berikan juga palsu. Karena udah nggak punya alibi lagi, si Robert ini maksa nih agar temannya keluar sambil nodongin pistol. Tapi ternyata si Vera datang dan bilang kalau dia adalah si Vicente yang dengan sukarela melakukan operasi gitu cuy. Setelah itu mereka prot-prot lagi nih. Dan Vera bilang kalau ia punya pelumas yang ia beli agar bisa makin enak prot-protnya. Dan ia ingin ngambilnya di tas miliknya. Tapi ternyata pas kembali, si Vera juga ngambil pistol dan nembak si Robert. Si Marilia yang bangun nih coba datang ke kamar si Robert sambil ngebawa senjata. Tapi pas masuk, ia nggak ngeliat siapa-siapa. Ternyata, ada si Vera di kolong kasur. Si Vera lalu pergi nih menuju toko ibunya. Dan akhirnya dengan sedih, ia menceritakan kalau ia adalah Vicente yang sudah diculik dan diubah kelaminnya oleh seseorang. Dan film The Skin I Live In pun berakhir. Jadi itulah kisah yang dibawakan oleh film tadi. Di awal gue bilang kalau film ini stres cuy dan horor. Karena bisa aja film ini terjadi di dunia nyata kan. Jadi itulah ceritanya nih. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Gua Awang izin pamit sampai ketemu di video-video lainnya. Bye.